Nah, setelah kalian lihat 3D ini, menurut kalian apakah ini benar-benar kena angin atau ini disengaja? Gue nggak tahu. Apakah ini benar-benar murni kecelakaan atau ini konspirasi? Halo, welcome back to my channel. Sekarang gue pengen ngebahas satu kejadian atau satu berita yang viral banget sedunia. Jadi memang berita ini masih berhubungan dengan ekspor-impor, perdagangan internasional. Dan sekarang gue pengen ngebahas ini dan apa dampaknya yang terjadi setelah kejadian ini. Jadi yang kita tahu sekarang, kapal Evergreen yang namanya Ever Given itu terdampar di Kanal Suez. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu Kanal Suez di mana, gue coba ini ya, gue coba sharing ke kalian Kanal Suez di mana, apa yang terjadi, kenapa ini bisa terjadi, terus kronologinya seperti apa. Ini gue pengen jelasin ke kalian. Sekarang kita cek lokasi Suez itu di mana, kapalnya sekarang kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, jadi sekarang kita coba buka Google Maps. Kita buka Google Maps, terus kita cari gitu ya, kita lihat di sini Suez Canal. Jadi Suez Canal ini posisinya ada di Egypt. Gitu. Jadi kalau kalian lihat sendiri di sini, ini tuh adalah sebuah kanal yang memang dibuat kecil sekali. Ini lebar kanalnya hanya 400 meter, guys. Jadi kurang lebih 400 meter. Bahkan kurang kalau misalnya lebar si kanalnya itu 400 meter, mungkin si kapal Evergreen ini yang namanya Ever Given tidak kandas karena kapalnya aja 400 meter dan posisi kapal itu tidak benar-benar lurus tapi nyerong. Artinya memang dari ujung depan kapal sampai belakang itu tidak bisa kayak ngepasin sesuai dengan lebar si kanal. Tidak. Berarti lebar kanalnya gua asumsikan di sini tidak lebih dari 300 meter. Tidak lebih dari 400 meter. Nah, kalian harus paham, kanal ini memang sengaja dibuat supaya mereka ini tidak muter ke Afrika. Jadi, kalau misalnya dari Asia gitu, mereka mau ekspor, dari Indonesia kita ekspor mau kemarin gue ada kiriman ke Ukraina. Ukraina kan di dalam sini. Ya, Ukraina di dalam sini dan kirimannya gimana? Ya, kirimannya biasanya transit di Singapura, dari Singapura langsung masuk ke bawah sini, terus masuk lewat Gulf of Eden, Utopia yang kecil ini masuk terus sampai ke dalam. Nah, terus lewat sini nih guys. Nah, ini lewat kanal ini nih. Jadi ini potong jalan, langsung masuk ke Eropa. Karena kalau sebelumnya kanal ini belum ada, itu muternya jauh sekali. Itu harus ke lautan Indian Ocean, turun ke South Africa, muter dia. Jadi muter terus masuknya lewat Portugal, Spanyol. Jadi logistiknya terlalu mahal, lama. Apalagi kalau misalnya barang-barangnya perishable atau barang yang kita kirim itu bisa busuk. Jadi solusi dikirim dari Asia Eropa atau Eropa Asia itu melalui kanal yang memang sengaja dipotong oleh Egypt atau Mesir untuk bisa nge-bypass transportasi logistik laut gitu. Jadi harganya bisa jauh-jauh lebih murah. Oke, sekarang habis kita ngebahas satu map tentang si Suez Canal ini. Setelah kalian paham, kita masuk ke marine traffic. Kita coba lihat kayak historical perjalanan si kapal ini tuh mau dari mana ke mana sih gitu ya. Sekarang gue buka marinetraffic.com. Jadi marinetraffic.com itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak flight radar. Kalau flight radar kan itu menampilkan kayak pesawat-pesawat apa aja yang ada di dunia lah ya. Kalau marine traffic itu menampilkan kapal-kapal apa aja yang ada di dunia. Kalau kalian berpikir kayak industri perkapalan itu dikit, salah besar guys. Kita lihat di marine traffic. Wah, ini kapal semua yang warna hijau, biru, ungu, merah dan lain sebagainya. Ini dari semua kapal. Jadi kapal penumpang, kapal LNG atau gas cair,
terus kapal minyak, kapal kontainer, dan lain sebagainya. Jadi banyak. Nah sekarang kita coba lihat posisi kapal Evergreen-nya yang namanya Ever Given itu di mana. Kita cari search Ever Given, kita klik. Sebentar ya guys, agak loading. Oke, position receive per hari ini gue buat tanggal 27 UTC 4 jam dan 8 menit 4 jam 8 menit yang lalu mereka baru update lokasinya. Ini vessel location, areanya di RSEA atau Red Sea, current portnya Suez Canal. Oke, jadi kemungkinan ya ini Evergreen ini memang mulainya dari Suez. Entah ya, kayaknya dia kapal transshipment yang memang dari Asia itu dikirim dulu ke Suez, yang kirimannya banyak ke Egypt, dari Egypt lanjut lagi ke Rotterdam. Gitu ya guys ya. Jadi dari Suez Canal mau ke Rotterdam. Coba sekarang kita lihat show on live map-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini sekarang posisi kapalnya 0 knot, 0 derajat, artinya si kapal ini nggak gerak sama sekali. Si kapal ini tidak ada aktivitas maju, mundur, atau mesin nyala dan lain sebagainya, enggak. Memang kapal ini kandas gitu ya. Kalau misalnya gue jelasin ke kalian, kapal ini itu punya panjang 400 meter dengan asumsi itu 3,5 kali lapangan Gelora Bung Karno. Dan kedalaman kapal ini, tadi gue habis search, kapal ini kapal mother vessel ya. Artinya mother vessel itu kapal yang memang bisa melakukan trayek jarak jauh. Kalau feeder itu biasa pendek-pendek ya. Jakarta Singapura, Singapura Malaysia, Singapura Thailand itu feeder biasa. Angkutan muatnya juga kontainernya sedikit dan juga rutenya pendek. Kalau misalnya ini gue asumsikan dia mother vessel karena kapalnya juga panjangnya 400 meter dan beban yang diangkut itu 220.000 ton. Bayangin guys, 220.000 ton, which is gue asumsikan di sini di atas 10.000 TEUs atau yang diangkut itu lebih dari 10.000 kontainer ukuran 20 feet. Nah, kedalaman kapal feeder, kedalaman kapal mother vessel ini start dari 13,3 meter kedalamannya sampai yang terdalam pernah ada itu 30 meter. Jadi kandas ini gue tidak yakin bahwa lautnya surut. Enggak. Jadi menurut gue ya, menurut pandangan gue, lautnya ini tidak surut di sini. Karena kapal yang melewati kanal Suez ini setiap hari kurang lebih ada 51 sampai 52 kapal. Dan menurut gue kalau misalnya dilalui sebanyak itu, artinya mereka pun sudah mengetahui bahwa kanal ini tuh memang dalam dan sengaja Suez Canal kan dibuat, artinya memang sudah tahu bahwa ini akan digunakan, diaplikasikan kepada kapal-kapal mother vessel dengan kedalaman lebih dari 13 meter. Jadi ya kedalaman lautnya juga, digging ketika mereka gali lautnya juga harus lebih dari itu. Dan gue yakin bahwa ini bukan surut, tapi ya kandas ceritanya kalau gue baca di berita ini kena angin. Jadi ketika kena angin kapalnya bisa minggir. Nah, sekarang gue pengen ngasih kalian 3D gitu ya, satu kronologi 3D tentang apa yang terjadi. Apakah ini kena angin atau enggak, kalian lihat sendiri ya. Nah, setelah kalian lihat 3D ini, menurut kalian apakah ini benar-benar kena angin atau ini disengaja? Gue nggak tahu. Apakah ini benar-benar murni kecelakaan atau ini konspirasi? Karena yang terjadi dengan kejadian ini, kerugian yang dialami adalah 5,7 triliun rupiah per jamnya atau senilai 134 triliun per hari. Kayak imagine deh, 134 triliun kerugian yang terjadi
dari kondisi ini, karena kapalnya nggak bisa dari Asia, nggak bisa masuk ke Eropa, dari Eropa juga nggak bisa keluar ke Asia, dan mereka harus muter. Dan ini diperkirakan akan selesai in several weeks atau beberapa minggu. Wah, gila nggak sih lu, berapa ribu triliun. Dan akhirnya gue nggak tahu apakah ini benar berdampak atau tidak. Harga minyak per barrel tuh naik gitu ya. Kalau kita lihat ketika harga barrelnya naik atau harga minyaknya naik, otomatis harga-harga lain naik, komoditas naik dan lain sebagainya. Apakah ini permainannya mafia? Ketika dia punya stok barang banyak gitu ya, dan dia sengaja bikin satu kejadian supaya harganya tinggi dan dia jual. Ya, ini pemikiran sederhananya ya. Tapi ya, mungkin saja terjadi, karena ketika gue ngelihat 3D atau kronologi yang terjadi itu kayak masuk akal dan tidak masuk akal gitu loh. Karena untuk kecepatan angin seberapa kencang gitu ya, angin yang bisa ngegeser kapal dengan berat 220.000 ton gitu ya. Kalau misalnya di laut lepas sekalipun, angin, badai, segala macam, menurut gue juga kapal tidak terlalu berdampak yang signifikan, karena mereka juga sudah punya alat pendeteksi kecepatan angin gitu ya. Jadi buat gue sih kayak kok bodoh amat nakodanya. Tapi ya ini gue coba ngambil dari point of view lain gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi ke rute forecastnya. Kita lihat rute forecastnya. Jadi memang kapal ini berangkat dari Suez. Artinya ini gue berani jamin kapal ini transshipment ya. Jadi dari Asia ke Egypt, dari Egypt pindah kapal. Nah, kapalnya si Ever Given ini, dia dari Suez menuju ke mana nih? Ke Rotterdam. Oke, ke Belanda ya. Jadi memang kapal ini menurut gua bolak-baliknya di situ aja. Jadi kayak dari Egypt, Germany, Egypt, ya kayak angkot lah ya, kurang lebih konsepnya seperti itu. Tapi gue yakin sekali bahwa kejadian ini ya mungkin kurang lebih masih ada sedikit permainan kaum globalis yang memang sengaja membuat ini terjadi, dan harga minyak ini akhirnya melompat gila-gilaan. Kayak lu bayangin aja, 134 triliun per hari. Kalau dia kelar 2 minggu, kalau gua kali aja ya, misalnya gua kaliin nih, bentar, 134 dikali 14, 134 kali 14. Wah gila sih, ini 1.876 triliun kerugian 2 minggu. Hampir 2.000 triliun. Wah gila, ini nominal yang mencengangkan gitu. Nah, makanya gue berpikir ada apa di balik ini gitu loh, dengan kejadian si Suez Canal ini. Karena ya segala kemungkinan bisa saja terjadi gitu. Tapi ya anyway, dengan kejadian ini gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa global trade atau perdagangan internasional ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan kalau kita tidak melek dengan perdagangan internasional saat ini, dan kita cuma ngelihatnya bahwa lokal aja, sorry itu saya beberapa dari kita akan ketinggalan. Karena sekarang perkembangan dunia ini sudah bukan lagi kayak domestik doang, tapi kita sudah bisa membuka pasar ke luar negeri. Dan kalian lihat deh, sebegitu pentingnya perdagangan internasional dan sebegitu besarnya market yang ada. Makanya gue berpikir dengan gue membuat konten ini, di luar apapun kejadian yang terjadi, kalian bisa tahu bahwa ada market dan ada pasar yang memang bergerak di luar sana gitu. Jadi kalau kalian punya barang ya, kalian lihat bahwa oke, this is my opportunity, this is kesempatan buat Indonesia, komoditas Indonesia untuk masuk ke pasar luar negeri. Karena global trade sekarang sudah open. Ada lagi namanya AFTA, Asian Free Trade Area. Jadi kita sudah bisa bertransaksi dengan negara-negara lain dengan jauh lebih gampang. Pemerintah kita juga sudah support untuk dokumentasi ekspor, pajak ekspor jauh lebih mudah. Bahkan sekarang pajak ekspor juga bisa 0. Nah makanya di sini gue pengen ngajak kalian tentang knowledge soal perdagangan internasional yang terjadi saat ini lewat kejadian si kapal kontainer Evergreen yang namanya Evergreen ini kandas di Kanal Suez.
Kurang lebih seperti itu guys, semoga kalian paham dan kalian mengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini supaya gue terus bahas soal ekspor, apapun itu ya, logistik, komoditas-komoditas yang sekarang lagi hits banget, untuk kita bisa kembangkan ke depannya. So, see you on the next video. Bye-bye.